Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman kepada kita Dwi Rahmat Hidayat dan IKTB 23. Nah, kali ini ada topik. Nah, topik ini menarik apalagi kita yang para Gen Z ini. Nah, ini kita akan membahas bersama dengan teman kita yaitu Nail Shifa. Nah, yang kedua adalah Mas Syahirul Mawahib. Nah, yang mau kita bahas adalah kali ini tentang FOMO. Nah, ini sangat lekat di kita karena kita itu sama-sama Gen Z, sama-sama yang nggak mau yang namanya ketinggalan zaman. Iya, betul sekali. Ya, betul kan? Betul sekali. Oke, langsung saja kita bahas bersama. Kepada Mas Nail Shifa, langsung kita persilakan. Monggo. Oke, sebelumnya hai teman-teman. Hai, gitu kan. Oke, lanjut. Berbicara Gen Z, kita kan hidup di zaman sekarang yang serba digital. Ya, serba dengan apa yang kita mau, itu kan pasti langsung tercapai. Ya, benar. Misal nih, mau membeli suatu barang. Sekarang ada yang namanya shopping. Ya benar, TikTok Shop, ya kan? Iya. Yang pastinya tidak jauh dengan kata tren-tren. Iya, betul. Yang harus kita lakukan. Seperti pada podcast kita kali ini mengambil tema Gen Z dan tren FOMO. Oke, nah ini suatu hal yang menarik teman-teman. Ya. Jadi karena kita Gen Z, kita akan membahas apa itu FOMO. Ini akan menarik dan yang pertama akan dibahas oleh Mas Nasrul. Ya untuk waktu dan tempat kita persilahkan lagi, oke? Yuk jelaskan tentang FOMO lebih detail. Oke, FOMO sendiri itu mempunyai kepanjangan Fear of Missing Out. Oke, paham. Itu berarti seseorang mempunyai rasa kecemasan, mempunyai rasa ketakutan jika dia tidak melakukan dengan sesuai dengan teman-temannya. Jadinya harus sama sesuai dengan teman-teman yang teman-teman lakukan. Harus mengikuti. Jika aku tidak seperti dengan teman-temanku, aku bahaya cemas, merasa takut. Kenapa ya kok aku tidak seperti teman-temanku? Untuk mengenai FOMO, itu kalau secara singkatnya, FOMO itu kalau kita yang setiap hari megang HP, itu tuh pasti ada yang namanya viral, ada yang namanya sesuatu yang trending. Kita pasti nggak mau ya namanya ketinggalan zaman, benar nggak sih? Iya, betul sekali. Mungkin kalau di Islam mungkin ada untuk lebih dalamnya tentang FOMO atau gimana, mungkin ada ayat-ayatnya, gimana? Ada nggak kira-kira? Sangat menarik teman-teman. Semua yang ada di dunia, kejadian, entah apapun bisa berlangsung sudah sama Tuhan. Iya, betul sekali. Seperti halnya fenomena ini, FOMO, mengikuti gengsi atau mengikuti tren. Dia akan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Artinya seperti ini. Kita baca ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, dalam hal ini, dalam konteks FOMO, ini mengajarkan kita ketika kita ingin ikut tren, ketika kita ingin mengikuti gaya seorang, perlu namanya validasi. Iya, apakah membawa manfaat ataukah hanya sekedar kesenangan saja. Betul. Itu dengar teman-teman. Jadi untuk masalah tentang FOMO, nah Islam itu ternyata mengajarkan kita untuk tidak terlalu buru-buru tentang informasi. Nah ini jadi sangat penting sekali. Jangan kalian terlalu langsung mengikuti tren. Kita saring dulu, apakah ini kedepannya akan layak atau enggak? Nah, benar enggak? Betul sekali. Harus mengetahui tupoksi diri kita masing-masing. Nah, itu emang masalah FOMO emang ini problem bagi kita semua yang Gen Z ini, oke? Nah, ini segmen pertama kita selesai. Oke, kali ini kita kembali lagi ke segmen kedua. Tadi yang pertama tentang apa itu FOMO, yang kedua kita akan membahas yang namanya dampak-dampak daripada FOMO. Nah, ini pasti Gen Z harus tahu nih, soalnya penting banget. Untuk dampak daripada FOMO, ini yang paling pinter menjelaskan, yaitu Mas Nail Shifa. Monggo. Apa sih yang kita harus ketahui daripada dampak FOMO ini? Berbicara FOMO sendiri. Ketika kita mengikuti tren dengan apa yang kita lihat. Benar. Dampaknya
jika kita harus mengikuti itu, yang pertama ada rasa kecemasan pada diri sendiri. Betul. Bagaimana jika aku tidak mengikuti sesuai dengan apa yang trending saat ini? Itu memiliki rasa cemas yang sangat tinggi. Oke. Berarti itu lebih ke highlight lah, bukan realita lah ya. Setiap kita buka HP, pasti kita melihat highlight orang lain. Ya betul. Setuju. Mungkin kayak untuk penjelasan kayak di hadis atau mungkin Rasulullah itu pernah bersabda, itu ada nggak sih kira-kira dari masa itu? Aku pernah dengar hadis dulu waktu aku masih di bangku sekolah. Kurang lebih itu hadisnya seperti ini. Hadis ini itu seolah-olah mengajarkan kita, mengatakan kita, memberikan solusi supaya kita terhindar dari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kurang lebih artinya seperti ini. Lihatlah pada orang di bawah kalian dan jangan lihatlah pada orang di atas kalian. Oke. Seolah-olah hadis ini tuh ingin menegaskan kepada kita supaya kita tuh jangan terlalu terbawa arus mengikuti orang-orang yang memang secara berbeda. FOMO itu kan kita gimana caranya kita harus bisa ikut memaksakan. Ya, seperti gini lah ya. Kita harus mengikuti itu yang viral, yang itu hanya bersifat sementara gitu. Padahal belum tentu kita mampu, kita malah overthinking akhirnya karena kita nggak bisa. Di sini memberikan solusi pada kita supaya kita tidak terlalu terlibat dalam arus yang nyambung. Jadi kita harus fokus diri sendiri, melihat diri kita, jangan melihat orang lain. Itu dengerin teman-teman dari ahli hadis kita, Mas kan ahli hadis ceritanya. Oke, kali ini emang benar-benar sangat penting kita harus mengetahui daripada dampak-dampak FOMO pada Gen Z ini. Nah, ini segmen kedua udah selesai. Untuk segmen selanjutnya yang ketiga nanti kita akan bahas. Oke. Ada berapa segmen ini, Mas? Kira-kira mungkin 4 kali ya. 4 cukup nggak sih? 4. Sebelumnya 3 aja. 3 aja. Jadi gini loh, dari teman-teman Mas Nailul Shifa dan ahli hadis Mas Hairo. Iya, betul sekali. Katanya dia habis ini ada acara. Jadi mungkin kali ini untuk podcast kita hanya 3 segmen. Kita santai. Tapi rasanya saya kok masih lapar ya. Iya. Yang jadi masalah kenapa nggak sarapan sebelum kesini? Saya kan takutnya ini wawancara kan kita harus butuh energi ya kan. Iya, pastinya. Pasti. Apalagi kita tuh harus di saat pembicaraan penting kita tuh harus fokus ya kan. Ini yang paling penting, kita harus yang namanya sarapan. Iya. Bener nggak sih? Ini cemil dikit. Cemil FOMO apa enggak ini? Tapi ingat, ini bukan FOMO. Dan ini enggak. Kebetulan. Ini kebetulan. Iya. Nah, di sisi lain, ini bukan sponsor guys. Iya. Jangan lupa ada Astor. Mohon maaf, kita gak sponsor. Kita gak sponsor tadi. Oke, kita akan lanjut ke segmen berikutnya. See you from me. Oke, karena kita bertiga sudah sarapan after ini, nah kita akan melanjutkan segmen selanjutnya. Ini segmen ketiga dan juga terakhir. Nah ini bakal seru ya kan, oke? Betul sekali. Ini segmen ketiga dan bakal menjadi yang terakhir. Nah, kali ini kita akan membahas, ini penting banget ya, cara kita mengatasi FOMO pada perspektif Islam. Terus yang kedua, kita akan mengetahui yang namanya FOMO di media sosial. Nah, yang pertama kita akan mungkin membahas tentang FOMO di media sosial dulu ya. Oke. Kali ini kita akan membahas FOMO yang di media sosial. Nah, ini yang lebih tahu tuh pakar hadisnya bisa menjelaskan. Iya, Mas Syairul Mawahib. Bisa jadi. Oke. Mungkin bisa langsung dijelaskan dari Mas Syairul. Silakan. Media sosial ya. Kalau kita bicara media sosial, berbicara terkait dengan media sosial sampai sekarang itu menjadi platform yang paling dikunjungi oleh semua orang. Dari mulai tua, tengah tua, nah boleh yang paling muda, ya, bahkan anak-anak kita sekarang bermain media sosial. Nah, biasanya orang bisa mengikuti FOMO di media sosial itu karena satu, memang dia orangnya itu tipikal yang orang selalu pengen update. Jadi dia itu
harus selalu mencari wah ini update-nya apa. Iya, kayak update hariannya gimana. Kita harus mengikuti itulah ya. Oke. Nah yang kedua, ya jadi karena pengaruh dari algoritma media sosial atau algoritma jahat. Oh iya, jadi gini teman-teman. Ternyata algoritma tentang media sosial ini sangat berpengaruh karena apalagi gadget ya kan. Iya. Gadget ini kalau udah megang HP kita melihat media sosial ini langsung terpengaruh banget lah. Kita harus mengikuti pokoknya. Kita harus tidak boleh ketinggalan zaman. Ya benar ya sih? Benar banget. Oke. Tapi ada nggak sih kira-kira contoh? Mungkin kalau saya lihat dari keseluruhan, FOMO itu nggak selalu buruk kok, ya kan? Iya, Dia benar nggak sih? Iya benar. Apalagi Karena orang sekarang itu FOMO itu karena FOMO itu dia sukses. Iya. Nah, bisa menjadi kaya apalagi. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin untuk yang positifnya atau itu masuknya FOMO produktivitas. oh, kenapa gitu? Karena sesuai apa yang kita mau, Nah, sesuai apa yang kita lihat, kita akan mengembangkan pada diri kita. boleh ya benar. Semisal di dunia kerja, ada nih teman kita yang dia mempunyai TikTok Shop, Ya. review barang-barang punya toko, terus ia menjadi sukses dalam berkat menjual barang-barang toko tersebut. Kita kan boleh mengikuti tren-tren yang seperti itu. Oh, oke. Lebih Yang ke bisa affiliate membuat gitu lah ya. iya, Oke. buat diri kita berpenghasilan Nah. di dalam dunia kerja. Mungkin kalau dari Mas Hairul gimana? Oke. Untuk dampak mungkin FOMO yang positif. Seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, yaitu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Yaitu Allah tidak akan membebankan, tidak akan memberatkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadinya harus apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itu harus kita punya rasa syukur. Yang dimana dengan rasa itu kita akan tidak melihat kenikmatan orang lain. Berarti kuncinya syukur ya berarti ya? Iya, pastinya. Jika kita ingin melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh orang lain, kita harus punya rasa syukur pada diri kita sendiri. Oke. Itu dari Mas Nelo Siva berarti sesuai dengan yang disabdakan tadi. Iya. Itu lebih ke syukur lah ya. Iya, Biar kita betul sekali. untuk mengatasi FOMO yang negatif lebih tepatnya. Iya, betul sekali. Tapi kira-kira ada nggak sih kalau macam-macam FOMO itu dari Mas Hairul? Kalau menurut saya, FOMO itu tidak selamanya negatif, tidak selamanya buruk. Ada juga yang FOMO memang karena kita akhirnya kita bisa menjadi lebih produktif, bisa menjadi lebih sukses. Itu ada. Oke. Contoh misal zaman sekarang lagi tren FOMO itu terkait dengan trading atau saham. Oke, ya benar-benar. Benar kan? Ini gini teman-teman. Jadi untuk FOMO yang paling ngeri banget ini tentang trading dan juga saham. Ini benar-benar sangat merugikan Gen-Z. Bukan bermaksud trading itu suatu hal yang negatif, saham itu suatu hal yang negatif. Bukan, karena FOMO dia nggak belajar langsung main, akhirnya banyak kerugian yang terjadi. Betul nggak? Benar banget. Itu. Nah, terus selanjutnya? Nah, itu adalah contoh dari FOMO yang berdampak positif pada diri kita sendiri. Oke, yang positif itulah ya. Ya. Nah, yang contoh yang negatif, yang paling sering kita temui adalah kita nge-share sesuatu. Itu bukan karena kita tahu, tapi karena supaya kita kelihatan update, supaya kita kelihatan gaul. Oke. Padahal bisa jadi apa yang kita share, apa yang kita asumsikan ke sekalayak orang itu belum tentu valid. Dalam hal ini contoh informasi. Ya benar. Benar ya? Betul. Berarti lebih jelasnya kita harus nyaring dulu ya. Nah, betul banget. Kita harus sharing dulu. Sharing sebelum kita share. Oke, ini kalau dari Mas Hairul, nah itu pendapatnya seperti itulah ya. Oke, kali ini kita akan lanjut ke cara mengatasi daripada FOMO. Nah, dalam perspektif Islam tadi ya kan. Ini yang paling pintar menjelaskan itu Mas Nailul Siva. Mufasir. Bohong ini. Mufasir. Yang satu Mufasir kita. Yang satu adalah muhadis. Pokoknya gitu lah. Nah, kita ini sudah selalu trader kita. Oke. Langsung aja ke cara mengatasi gimana sih kalau di perspektif Islam itu? Berbicara dengan cara mengatasi, pastinya kan kita harus jauh-jauh dalam kata
tanda kutip itu perlindungan dalam diri kita sendiri, supaya tidak terjadi atau ikut-ikutan dengan tren-tren tersebut. Yang pertama itu menurut saya itu harus menjaga hati. Oh, yang pertama ya? Iya. Karena telah dikatakan ada makalah itu afdalul ibadah hifdzun nafs. Lebih utamanya ibadah itu menjaga diri sendiri supaya tidak terjerumus dengan satu hal-hal yang negatif. Setuju. Benar. Apalagi yang tadi kita bahas yang pertama kan tadi sabar. Iya, betul sekali. Kok sabar atau sorry. Syukur. Iya. Dan yang kedua itu juga harus mempunyai rasa syukur. Karena dengan apa yang kita punya, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu harus kita syukuri. Jadinya agar kita tidak melihat kenikmatan orang lain. Betul yang dikatakan oleh Mas Harun tadi. Lihatlah kalian dengan apa yang ada di bawah kalian, jangan melihat dengan apa yang ada di atas kalian. Gitu. Dengerin teman-teman, ini dari Mas Nailul Sifa. Kita tuh jangan biasakan melihat sesuatu yang kira-kira kita tuh tidak mampu lah untuk membeli ya kan. Benar. Kita usahakan untuk kita melihat selalu yang di bawah. Nah, begitu ya. Betul sekali. Untuk mungkin lanjutannya mungkin kan tadi 2 kan. Iya. Untuk lanjutan kan yang ketiga. Dan yang terakhir itu kita harus selalu beribadah dengan Tuhan. Oh, ini pasti kalau di Islam, apalagi perspektif Islam, kita harus lebih mendalami daripada ibadah ya kan. Iya. Karena dengan kita takarrub, dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu membuat diri kita merasa bahwa kita itu memang manusia yang sangat lemah, yang tidak ada apa-apanya kecuali dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Itu teman-teman. Nah, jadi memang sangat penting banget kita harus membatasi diri, kita harus menjaga diri. Betul sekali. Kali ini emang sangat panas, sangat menarik juga untuk dibahas tema-tema seperti FOMO ini ya kan. Betul sekali. Sangat penting harus dibahas kali ini. Segmen kita tuh udah selesai karena ini segmen yang terakhir. Bentar, aku punya quotes nih. Apa sih apa? Dikatakan Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu hamud dunya dzulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Yaitu suatu kepayahan yang ada di dunia. Itu membuat hati kita semakin gelap. Oke. Jadinya kita harus melakukan kepayahan atau kesibukan yang bergantung dengan akhirat. Yang membuat nurun fil qalbi, yang membuat hati kita semakin terang. Nah, itu penting banget teman-teman. Iya, betul sekali. Jadinya jangan mengikuti kenegatifan FOMO. Kita harus mempunyai rasa bersyukur yang tinggi dengan apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu dengar teman-teman. Ini FOMO itu bisa merusak Anda. Segmen terakhir ini kita selesai. Untuk podcast kali ini ditemani dengan ahli tafsir dan ahli hadis. Mas Ayu dan Mas Syahirul. Nah, ini sangat menarik banget. Tadi kita udah membahas FOMO ya kan. Cara kita mengetahui definisi FOMO, cara kita mengatasi daripada perspektif Islam tadi ya kan. Betul sekali. Nah, ini tadi tuh saya melihat dari isi-isinya tuh saya juga merasa sih saya masih ngikutin gitu namanya. Saya juga melihat masih sepertinya ya masih ada FOMO gitu ya. Oke. Aku tuh memang gampang suka masalah performan. Karena waktu kita terbatas, apalagi ini Pak yang berdua ini sibuk mau ke kantor ya kan. Kali ini kita tutup podcast kali ini daripada IGTB 23 dengan ucapan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. See you from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the